Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin rekan-rekan sudah mulai membaca ya terkait PPT sesi. Kita mulai lagi sesi berapa ya? Sesi 10 ya, 10, 11, 12 ya, kalau nggak salah kita belum saya sempat jelaskan. Maka kita kejar nih ya untuk apa namanya? Hari ini saya akan menjelaskan kalau sempat sesi 10, 11, 12 karena sesi 13 kan minggu ini ya. Jadi saya mulai dulu dari sesi 10. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi 10 itu adalah leverage ya. Nah, ini mungkin rekan-rekan juga sudah sering mendengar kata leverage. Apa sih leverage? Nah, di sini istilah leverage dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva tetap atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan atau return bagi pemilik perusahaan. Nah, leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan di mana dalam penggunaan aset atau dana tersebut harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Jadi ini adalah maksud dari leverage. Nah, bagaimana tingkatan leverage? Jadi semakin tinggi tingkat leverage, maka akan semakin tinggi resiko yang dihadapi dan semakin besar tingkat return atau penghasilan yang diharapkan. Jadi kalau leverage-nya semakin tinggi, resiko yang dihadapi pun akan semakin besar. Namun di sisi lain, tingkat return atau penghasilan juga akan meningkat ya. Kemudian dalam manajemen keuangan perusahaan ada 3 macam leverage, yaitu yang pertama adalah leverage operasi atau operating leverage, kemudian leverage keuangan, dan total leverage. Nah, penggunaan leverage tersebut dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya. Jadi kita akan bahas untuk sesi leverage ini ada 3. Leverage operasi, keuangan, sama total leverage. Kita mulai dari leverage yang pertama yaitu leverage operasi. Jadi leverage operasi ini timbul pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya-biaya operasi tetap. Nah, biaya tetap tersebut misalnya biaya penyusutan gedung dan peralatan kantor, kemudian ada biaya asuransi dan biaya-biaya lain yang muncul dari penggunaan fasilitas dan biaya manajemen. Kemudian leverage operasi memperlihatkan pengaruh penjualan terhadap laba operasi atau laba sebelum bunga dan pajak yang disebut dengan EBIT, earning before interest and tax. Nah, pengaruh tersebut dapat dicari dengan menghitung besarnya tingkat leverage operasi. Jadi, biasanya disebut leverage operasi itu adalah DOL atau degree of operating leverage atau DOL. Jadi, kita akan membahas dulu yang pertama yaitu menghitung DOL atau degree of operating leverage. Di sini ada contoh untuk perusahaan Pierce Grand Company yang mana dia punya di sini ada data penjualan, total variable cost dan biaya tetapnya atau fixed cost. Kemudian jumlah EBIT-nya, earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian dari data ada penjualan dasar yang dilambangkan dengan T dan ada proyeksinya atau ramalan yang dilambangkan dengan T plus 1. Penjualan di sini untuk penjualan dasarnya adalah $300.000. Nah, sedangkan ramalannya adalah $360. Total variable cost $180 di tahun dasar, kemudian ramalannya 216. Kemudian fixed cost-nya 100.000 karena fixed cost adalah biaya tetap, tentu akan selalu sama berapapun perusahaan tersebut beroperasi. Jadi di sini fixed cost maupun di tahun dasar dan ramalan akan tetap sama. Maka EBIT-nya di sini EBIT adalah penjualan dikurangi dengan biaya-biaya kan labanya.
hasilnya 20.000, sedangkan di ramalan 44.000. Maka kalau kita mencari berapa sih persentase perubahan penjualan dari 300.000 menjadi 360.000 adalah 20%. Tahu ya rekan-rekan bagaimana mencarinya ya? Tinggal kurangi saja 360 kurang 300.000 dapat 60.000 ya. Kemudian dibagi dengan 300.000 hasilnya 20%. Nah, ini kita sudah dapat perubahan penjualan dari 300 menjadi 360.000 adalah 20%. Kemudian diminta lagi menghitung persentase perubahan EBIT. Bagaimana menghitung persentase perubahan EBIT? Sama caranya. Jadi kurangi 44.000 dikurang 20.000 dibagi dengan EBIT awalnya, yaitu 20.000. Jadi 24.000 dikurangi 20.000 sama dengan 120%. Jangan lupa dikalikan 100% karena ini adalah persentase perubahan. Nah, ini kita sudah dapat nilainya, maka kita bisa cari DOL-nya atau DOL-nya. Maka DOL adalah kita membagi persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan penjualan, yaitu 120% dibagi 20% atau 120 dibagi 20 sama dengan 6. Nah, 6 ini ada artinya apa? Maka jika DOL atau DOL ini sebesar 6, artinya berapapun besarnya kenaikan persentase penjualan, jadi kalau ini naik, maka EBIT akan naik sebesar 6 kali. 6 kali ini sama dengan hasil DOL. Begitupun sebaliknya, berapapun besarnya penurunan persentase penjualan, maka EBIT akan turun sebesar 6 kali. Ya. Jadi kalau di sini dilihat dari jika EBIT-nya di sini kan kenaikan persentase penjualan, maka EBIT akan naik sebesar 6 kali. Jadi kalau turun pun akan turun sebesar 6 kali. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Contoh di sini, misalkan Pierce Grand Company ini mengharapkan kenaikan penjualannya 5%. Berarti kan tadinya 20, naik jadi 5%. Dari penjualan, maka kenaikan EBIT-nya kalikan 5% dikalikan 6, 30%. Berarti kalau kita bagi, ini kan 120 ya, karena naik 5% jadi 30, jadi 120 ditambah 30%, 150%, dibagi 25% karena penjualan naik 5%, maka sama dengan hasilnya 6. Ini rekan-rekan bisa hitung ya, jadi 150 dibagi 25 hasilnya sama enggak? 6. Nah, itu arti dari kenaikan atau arti dari DOL ini adalah degree operating leverage. Jadi kalaupun naik persentase penjualan 6 kali, maka EBIT juga akan naik 6 kali. Kalau turun 6 kali, maka juga akan turun 6 kali. Nah, ini DOL. Atau kita bisa cari nilai DOL ini bila data unitnya tersedia. Contoh, jika Pierce Grand Company menjual produknya dengan harga $10 per unit, dengan biaya variabel per unit sebesar $6, maka biaya tetapnya $100.000 dan volume penjualan 30.000 unit, maka kita dapat cari DOL. Ini kan hasil dari data sebelumnya ya. Kan ada data tuh total variable cost-nya berapa, tinggal bagi dengan biaya variable cost. Kemudian ada total fixed cost-nya, kemudian volume penjualannya juga kita bisa bagi ya. Maka kalau kita cari dengan data unit yang ada, Q ini adalah quantity, artinya volume penjualannya berapa unit, 30.000 unit, dikali dengan P ini adalah price, 10 unit ya. Coba saya pakai pen. Nah, ini P, Q-nya adalah ini, kemudian variable cost-nya adalah 6. Jadi P dikurangi VC, 10 dikurangi 6 sama dengan 4. 4 kali berapa? Kurangi quantity 30.000 ini ya. Berarti 120.000. Kemudian ini
120.000 dikurangi fixed cost-nya 100.000. Sama dengan 20.000. 120.000 dibagi 20.000 hasilnya adalah 6. Nah, ini kalau data unit yang ada tersedia gitu ya. Kalau nggak ada, ya kita tetap pakai ini. Kan ini hasilnya sama dengan ketika tadi kita menggunakan data per unitnya. Sekarang masuk ke dalam, ada yang sudah mengerjakan belum soal 1 coba-coba gitu di rumah? Nah, di sini ada sebuah perusahaan yang mana akan memproduksi salah satu produk, di mana ada 2 macam pilihan produk, yaitu produk sepatu dan produk sandal. Jadi ada 2 ya, produk sepatu dan produk sandal. Kemudian tingkat pajak perusahaannya 40%. Data dari kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini ada data volume penjualan, bunga, harga per unit, biaya tetap, dan biaya variabel per unit. Kemudian diminta, buatlah laporan laba rugi kedua produk dan hitunglah DOL dan efeknya terhadap EBIT bila penjualan naik 25%. Jadi kalau kita buat laporan laba rugi, tahu ya rekan-rekan ya, dari mulai penjualan kemudian dikurangi dengan biaya-biaya, nanti dapat EBIT, dikurangi bunga, dapat EBT, dikurangi tax atau pajak, dapat EAT. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Ini adalah jawaban yang pertama, buatlah laporan laba rugi kedua produk. Nah, ini kalau kita kalikan, ini kan ada volume penjualan. Nah, penjualannya berapa di situ? 50.000 unit. Nih, produk sepatu 500.000 unit ya. Produk sendal juga 500.000 unit. Dikalikan dengan harga per unitnya 10.000. Untuk sepatu, sendal juga 10.000. Maka hasilnya sama. 5 miliar ya. Kemudian biaya variabel. Berapa biaya variabel? 4.000 dikalikan dengan kuantitinya untuk produk sepatu dan produk sendal. Dapat 2 miliar, produk sendal 3 miliar. Nah, ini kontribusi margin adalah selisih antara penjualan dengan biaya variabel. Jadi 5M dikurangi 2M sama dengan 3M. 5 dikurang 3 sama dengan 2M. Baru masuk biaya tetap. Di sini biaya tetapnya adalah 2 miliar ya untuk produk sepatu, 500 juta untuk produk sendal. Ini 2 miliar dan 500 juta. Kemudian maka kita bisa hitung earning before interest and tax. Jadi kontribusi margin ini kita kurangi dengan biaya tetap. EBIT-nya 1M. Untuk produk sepatu, produk sendal 1,5M. Kemudian bunga. Di sini ada bunga untuk produk sepatu 500 juta ya. Ini 500, sedangkan produk sendal 250. Maka dari EBIT kita kurangi dengan bunga, hasilnya adalah earning before tax atau laba sebelum pajak. Nah, karena sudah dikurangi dengan bunga. Maka earning before tax atau laba sebelum pajak adalah 500 juta produk sepatu, 1,25M atau 1,250 juta untuk produk sendal. Kemudian dari EBT dikurangi pajak, hasilnya adalah EAT atau earning after tax atau laba bersih ya. Nah, ini dikurangi pajak 40%, maka 200 juta. Ini 40%-nya 500 juta. Hasil earning after tax-nya dikurangi EBT kurangi pajak 300 juta. 1,25 kurangi 500, 750 juta. Nah, ini nanti coba rekan-rekan hitung lagi benar tidak nih apa hasilnya. Nah, kalau sudah laporan laba rugi untuk kedua produk tersebut, maka diminta hitunglah DOL dan efeknya terhadap EBIT bila penjualan naik 25%. Nah, kalau kita hitung untuk DOL-nya, maka kita gunakan rumus S ini adalah penjualan dikurangi variable cost dibagi
Sales dikurangi variable cost dikurangi fixed cost. Kita masukkan semua data yang ada. 5 dikurangi 2M. Hasilnya adalah berapa? 3, kemudian 3 dikurangi 21. Maka tinggal dibagi. Hasilnya adalah untuk dol sepatu, kan diminta dolnya satu-satu ya untuk setiap produk. Ini adalah dol sepatu, hasilnya adalah 3. Nah, efeknya apa terhadap EBIT bila penjualannya naik 25%? Nah, bila penjualan naik 25%, maka EBIT naik sebesar, kita lihat 3 dikali 25 atau 75%. Sehingga EBIT menjadi, kita lihat nanti, cek lagi, EBIT sepatu berapa sih? Adalah 1M. Maka 1M ditambah 75% kali 1M berapa? Jadi 1M ditambah 750. Hasilnya 1,750 juta. Ini untuk dol sepatu. Bila misalkan untuk EBIT ya, EBIT sepatu jika naik sebesar 25%. Jadi efeknya terhadap EBIT bila penjualan naik 25%, maka EBIT-nya berubah menjadi 1,750 juta. Bagaimana dengan dol sandal atau DOL-nya sandal? Diketahui DOL sandalnya 1,33, maka bila penjualannya naik 25%, maka berapa EBIT-nya? 1,33 kali 25%. 33,25%. Sehingga EBIT menjadi, kalau kita cek kan di sini EBIT-nya 1,5 ya, nih. Maka 1,5 ditambah, selesaikan dulu ini 33,25% kali 1,5M, berapa hasilnya baru ditambah. Hasilnya adalah 1,998.750.000. Jadi kalau penjualannya naik 25%, maka EBIT-nya akan berubah menjadi 1,998.750.000. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menghitung degree operating leverage atau leverage operasi. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami rekan-rekan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa Apa, ya, bisa, Bu? Mbak Nuro ya. Oke, Ya. kita lanjut ya. Sekarang kita masuk leverage keuangan. Kalau tadi kita bahas leverage operasi, sekarang leverage keuangan. Nah, leverage keuangan merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham atau earning per share ya. Jadi yang akan kita cari adalah EPS. Beban tetap yang dikeluarkan dari penggunaan dana, misalnya hutang obligasi, harus mengeluarkan beban tetap berupa bunga. Sedangkan penggunaan dana berasal dari saham preferen harus mengeluarkan beban tetap berupa dividen. Ya, ingat ya, jadi kalau pakai pakai obligasi, dia akan mengeluarkan bunga. Sedangkan kalau pakai saham preferen, dia akan mengeluarkan dividen. Mohon maaf, ini saya mute dulu ya. Nah, hal inilah yang akan mendasari adanya leverage finansial, yaitu kita akan menganalisa sejauh mana diharapkan dapat terjadinya kenaikan earning per share sejalan dengan kenaikan EBIT. Kalau tadi DOL atau operating leverage kita melihat penjualan dengan EBIT, kalau leverage finansial kita lihat EPS dengan EBIT. Nah, biaya tetap finansial ini sifatnya tidak berubah dan harus dibayar berapapun tingkat EBIT yang dicapai perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan perlu menghitung DFL atau Degree Financial Leverage untuk mengetahui sejauh mana dapat terjadi kenaikan EPS dari kenaikan EBIT. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung degree financial leverage atau leverage keuangan, yaitu kita bagi
antara prosentase perubahan EPS dibagi dengan prosentase perubahan EBIT. Atau kita bisa gunakan rumus lainnya, yaitu kita bagi antara EBIT dibagi EBIT dikurang I. Ini bisa kita gunakan kalau kita menggunakan pendanaan dengan hutang. Kemudian dengan saham preferen, EBIT dibagi EBIT dikurangi I dikurang ini adalah pembayaran dividen dengan saham preferen ya, menggunakan saham preferen dibagi 1 dikurangi tax. Di EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak, I adalah, ini kan I ya, adalah bunga tahunan yang dibayarkan, PD ini adalah pembayaran dividen, T-nya adalah pajak. Kemudian di sini adalah gambaran perhitungan DFL dengan adanya beban tetap finansial, yaitu berupa bunga dan dividen untuk saham preferen. Untuk itu, perhitungan DFL dalam konteks perencanaan finansial bermakna upaya untuk memperkirakan besarnya laba yang tersedia setelah pembayaran atas bunga dan dividen untuk saham preferen. Karena EPS ini biasanya digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan ya dalam memberikan keuntungan bagi para pemegang sahamnya. Nah, di sini ada contoh perusahaan ABC mempunyai modal sendiri 800 juta dan akan menambah modalnya sebesar 400 juta. Jadi dia awalnya memiliki modal sendiri 800 juta. Kemudian ingin menambahkan 400 juta. Nah, tentunya 400 juta ini harus memiliki alternatif atau strategi yang akan digunakan. Jadi yang dia akan gunakan adalah 3 alternatif untuk menambah modal 400 juta ini. Yang pertama adalah menggunakan saham biasa semua. Ini hampir mirip ketika kita menghitung struktur modal ya. Cuman ini menghitung leverage keuangan. Jadi di sini pertama menggunakan saham biasa semua, kemudian menggunakan obligasi. Tentunya kalau pakai obligasi ada hutang, bunga, ada bunga yang harus dibayarkan yaitu 12%. Kemudian saham preferen tentunya harus membayar dividen 11%. Nah, saat ini EBIT perusahaan adalah 120 juta. Dengan adanya ekspansi, maka laba diharapkan akan naik menjadi 216 juta. Jadi kalau adanya ekspansi, maka laba diharapkan naik 216 juta. Tingkat pajaknya adalah 40%. Pada saat ini, saham biasa yang beredar adalah 200.000 lembar. Saham biasa dapat dijual seharga 4.000 per lembar sahamnya. Sehingga apabila perusahaan memilih pendanaan dengan modal sendiri, nih, ini modal sendiri yaitu dengan saham biasa semua, maka perusahaan harus mengeluarkan saham biasa baru sebanyak 100.000 lembar. Ini perlu diingat bahwa kalau dia pakai saham biasa semua, maka jumlah lembar sahamnya harus ditambah 100.000. Dari 200, maka kalau pakai saham biasa semua berubah menjadi 300. Nah, perhitungan pengaruh berbagai alternatif tambahan pendanaan terhadap laba dan earning per share akan terlihat pada tabel sebagai berikut. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat. Di sini ada perhitungan earning after tax dan EPS-nya. Dengan menggunakan saham biasa atau modal sendiri, kemudian hutang, dan menggunakan saham preferen. Jadi ada 3 alternatif pendanaan untuk menambah modal sebesar 400 juta. Nah, kita lihat EBIT dengan tambahan modal ini ya, diharapkan naik ya. Dengan adanya ekspansi, maka laba diharapkan naik menjadi 216 juta. Jadi saham biasa, hutang, dan saham preferen kita tulis EBIT-nya 216 juta. Kemudian kita menghitung earning before, ini bunga dulu, masukkan bunga dulu. Yang ada bunga di saham biasa ada apa enggak? Karena dia kalau pakai bunga,
Intinya dia harus membayar 12% hanya untuk obligasi. Jadi di sini saham biasa tidak ada. Di hutang ada 48 juta ya. Kemudian saham preferen tidak ada. Jadi hanya membayar 12% dari 400 juta yang dana yang akan ditambahkan atau modal yang akan ditambahkan di hutang saja, 48 juta. Maka earning before tax atau laba sebelum pajaknya adalah saham biasa 216 juta, hutang berubah menjadi 168 juta, saham preferen 216 juta. Kemudian ada pajak 40%, maka saham biasa pajak 40%, 86.400.000, hutang 67.200.000, saham preferen 86.400.000. Maka earning after tax-nya yaitu laba setelah pajak, artinya ini laba bersih ya. Di sini 129.600.000 untuk saham biasa. Untuk hutang 100.800.000, saham preferen 129.600.000. Kemudian pembayaran dividen di saham biasa kan nggak ada, hutang nggak ada, yang ada di saham preferen yaitu sebesar 11%, yaitu 44 juta. Dari berapa tadi? 400 juta kali 11% ya. Kemudian laba pemegang saham untuk saham biasa yang tersedia labanya adalah 129.600, kemudian hutang 100.800.000 dan saham preferen 85.600.000. Nah, ini paling kecil ya untuk saham preferen laba pemegang sahamnya. Kemudian jumlah saham biasa yang beredar. Karena kita akan mencari earning per share, maka kita perlu tahu jumlah saham beredarnya saham biasa. Kalau dia menggunakan modal sendiri, awalnya 200.000 lembar. Jika menggunakan saham biasa akan menambahkan 100.000 lembar. Maka yang berubah pada jumlah saham biasa beredarnya adalah di saham biasa saja. Hutang dan saham preferen tetap sama. Maka kita bagi laba pemegang saham dibagi jumlah saham biasa beredar, hasilnya 432. Hutang 504 dan saham preferen 428. Kalau diminta untuk memilih tentunya EPS yang paling tinggi yang akan kita pilih. Namun di sini kita tidak diminta untuk memilih ya. Hanya melihat berapa earning after tax-nya jika earning after tax dan EPS jika menggunakan saham biasa, hutang, dan saham preferen gitu kan. Nah, ini earning after tax-nya kalau kita lihat saham biasa dan saham preferen sama, sedangkan hutang lebih kecil. Namun kalau kita lihat dari earning per share-nya, pendapatan dari laba per lembar sahamnya, tentunya hutang di sini dilihat lebih tinggi ya, walaupun earning after tax-nya lebih kecil. Kemudian kita diminta untuk menghitung DFL dari alternatif pendanaan. Alternatif pendanaan hutang pada EBIT 216 juta. Maka kalau kita lihat berapa DFL-nya untuk pendanaan menggunakan hutang, bagi EBIT dibagi EBIT dikurangi I. Jadi EBIT-nya 216 nih ya, 216 dibagi EBIT lagi 216 dikurangi hutang bunganya 48 juta, hasilnya adalah 1,29. Artinya apa 1,29 ini? Jadi DFL sebesar 1,29 artinya apabila EBIT berubah misalkan 10%, baik itu naik atau turun, maka earning after tax nih, earning after tax atau earning per share akan berubah. Jadi 1,29 dikalikan 10%. Jadi hasil DFL ini kita kalikan 10%, hasilnya adalah 12,9%. Jadi kalau naik 10%, maka earning after tax dan EPS-nya ini akan naik 12,9%. Nah, ini tentunya akan kita perlu buktikan apakah benar ya. Kemudian DFL untuk saham biasa. Kalau tadi hutang, sekarang saham biasa.
tentunya yang akan kita gunakan rumusnya sedikit berbeda. Nah, ini bisa kita lihat menggunakan pendanaan saham biasa, rumusnya adalah EBIT dibagi EBIT dikurangi I. Ini kan hampir sama, namun dikurangi pembayaran dividen dikurangi 1 dikurangi tax gitu ya. Nah, kalau tidak ada bunganya karena dia bukan menggunakan obligasi 0. Kemudian jika tidak ada pembayaran dividennya, maka di sini 0. Hasilnya adalah 1. Artinya DFL sebesar 1 artinya apabila EBIT berubah misalkan 10% baik naik atau turun, maka EAT atau EPS akan berubah sebesar 10%. Jadi DFL dengan saham biasa kalau naik 10% maka EAT EPS akan naik 10% untuk saham biasa. Nah, bagaimana dengan saham preferen? Nah, ini karena dia tidak ada bunga, berarti 0, hanya ada pembayaran dividen, berarti 44 juta di sini. Hasilnya 1,51. Artinya jika DFL sebesar 1,51 apabila EBIT berubah 10%, maka EAT EPS-nya akan berubah menjadi 15,1%. Nah, ini semua ini kan kita perlu buktikan benar tidak gitu ya, hasilnya sama. Jika naik 10% untuk hutang, maka EAT EPS akan naik sebesar 12,9%, saham biasa menjadi 10%, saham preferen menjadi 15,1%. Maka pembuktiannya di sini. Untuk membuktikan efek perubahan EBIT terhadap laba setelah pajak atau earning after tax bagi pemegang saham yang diperlihatkan oleh besarnya DFL, maka masing-masing alternatif pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut apabila EBIT ketiga alternatif pendanaan tersebut naik sebesar 10%. Tadi awalnya 216 juta ya. Berarti kalau naik 10% berubah menjadi berapa ini? 237.600, benar ya? Kalau 10%-nya 216 kan 21,6 juta. Jadi 216 ditambah 21,6 hasilnya 237.600. Sebentar ya rekan-rekan. Kita tunggu azan selesai dulu.
Baik, kita lanjut ya rekan-rekan ya. Nah, ini untuk susunannya sama. Kemudian ada setelah EBIT yang kita hitung terlebih dahulu, jika naik 10% dari 216 juta berubah menjadi 237.600.000 ya. Untuk ketiganya ya, ketiga pendanaan saham biasa, hutang, saham preferen. Kemudian bunga 12% hanya pada hutang, tetap sama 48 juta. Kemudian earning before tax-nya, saham biasa tetap sama 237.600.000. Kemudian di hutang menjadi 189.600, saham preferen 237.600, sama seperti saham biasa. Kemudian ada pajak 40%. Nah, di sini untuk saham biasa 95, hutang 75, dan saham preferen sama 95. Maka earning after tax-nya saham biasa yaitu 142.560, hutang berubah menjadi 113.760, saham preferen tentunya sama dengan saham biasa. Kemudian akan berubah ketika perusahaan akan membagikan dividen ya, untuk khususnya bagi saham preferen yaitu 44 juta. Maka laba pemegang sahamnya saham biasa 142.500, hutang 113.760, dan saham preferen 98.560. Jumlah saham biasa beredar tetap sama ya. Saham biasa menjadi 300, hutang saham preferen 200. Maka EPS-nya kalau kita hitung laba pemegang saham dibagi dengan jumlah saham biasa beredar menjadi 475,2 untuk saham biasa, hutang 568. Kemudian saham preferen 492. Nah, ini kan kita baru menghitung nih perubahan EBIT menjadi atau naik 10%. Maka perlu kita buktikan dengan menghitung kembali setiap alternatifnya untuk melihat persentase perubahannya. Maka untuk alternatif saham biasa kita bagi antara earning after tax naik 10% dikurangi dasar ya, earning after tax dasar dibagi earning after tax dasarnya gitu kan ya. Ini kalau ini berarti kita harus cek lagi di tabel ini. Earning after tax ini naik ya sama yang sebelumnya ketika kita menghitung di sini ya. Kita masukkan ke dalam rumus untuk melihat DFL-nya. Maka untuk alternatif saham biasa, persentase perubahan untuk earning after tax-nya kita lihat. Sama ya, saham biasa dari berubah menjadi 10%. Ini coba kalau kita cek, cross check lagi. Nah, ini 10% kan? Berarti benar, jika EBIT naik atau turun 10%, maka earning after tax akan naik sebesar 10%. Kemudian, hutang. Kalau kita masukkan ke dalam rumus untuk melihat kenaikan 10%, hasilnya 12,9%. Kita cross check lagi. Nah, ini ya. 12,9% ya. Jika DFL-nya 1,29, kemudian EBIT naik 10%, maka hasilnya akan sama, yaitu 12,9%, atau perubahan persentase perubahan earning after tax-nya 12,9%. Saham preferen jika dihitung mendapat 15,1. Cek lagi. 15,1%. Nah, ini terbukti jika EBIT naik atau turun 10%, maka perubahan persentase
EAT atau EPS. EPS bisa kita lihat di sini ya. Nah, EAT-nya kita bisa lihat di sini. Itu ya rekan-rekan, ada pertanyaan nggak? Silakan. Bisa dipahami ya? Mbak Nuroh, Pak Muhibudin, Mas Irsan, Mbak Ais, bisa ya? Baik. Sekarang kita lanjut ke leverage total. Ini baru satu sesi nih rekan-rekan. Satu sesi aja belum selesai. Nah, leverage total. Leverage total menggambarkan pengaruh gabungan antara leverage operasi dan leverage keuangan. Oleh karena itu, leverage total diartikan sebagai sejauh mana kemampuan perusahaan mendapatkan kenaikan EPS dari kenaikan penjualan atau dari penggunaan seluruh biaya tetap baik operasional maupun finansial. Jadi, kalau rekan-rekan note gitu ya, catat leverage operasi kan membandingkan antara penjualan dengan EBIT gitu ya. Kemudian kalau keuangan, leverage keuangan membandingkan EBIT dengan EPS. Kemudian kalau melihat leverage total adalah kita lihat EPS dengan penjualan. Jadi bagaimana menghitung leverage total? Yaitu kita bagi persentase kenaikan EPS dibagi dengan persentase kenaikan penjualan, atau singkatnya kita bisa kalikan degree operating leverage dikalikan degree financial leverage ya. Kalau EPS ini dari DFL, penjualan ini dari operating leverage. Gitu ya rekan-rekan ya. Untuk leverage total nih karena nggak ada contohnya ya. Kalau contohnya pun berarti tinggal kalikan DOL kali DFL atau pakai rumus persentase kenaikan EPS dibagi dengan kenaikan penjualan. Oke, ini lanjut ya rekan-rekan. Masuk ke sesi 11. Kalau tadi kita sudah bahas leverage, sekarang kita bahas analisis EBIT EPS. Atau kita mencari yang namanya titik indifferent, titik perpotongan gitu ya. Jadi analisis EBIT EPS adalah instrumen praktis yang memudahkan manajer keuangan untuk mengevaluasi beberapa rencana pendanaan dengan cara mengkaji dampak rencana pendanaan tersebut terhadap EPS pada berbagai tingkat EBIT. Tujuan utama analisis EBIT EPS adalah untuk menentukan titik impas EBIT EPS. Kalau break even point kan titik impas ya antara TR sama TC gitu ya, laba sama dengan 0. Nah, ini EBIT EPS adalah titik impas EBIT atau EPS. EBIT dengan EPS atau yang disebut juga indifference atau indifferent di antara berbagai alternatif pendanaan. Jadi akan ada beberapa pendanaan yang kita compare gitu, kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, titik indifferent antara dua metode dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini. Jadi akan menggunakan dua pendanaan. Nah, ini dilihat dari jumlah lembar saham untuk pendanaan 1 dan 2. Jadi EBIT dikurangi I, dikalikan 1 dikurangi tax, dikurangi pembayaran dividen. Nah, ini untuk dividen saham preferen. Kemudian dibagi S1 artinya jumlah lembar saham untuk pendanaan yang pertama. Kemudian rumus yang kedua sama, hanya berbeda di pembaginya, yaitu jumlah lembar saham untuk pendanaan kedua. Kita masuk ke dalam contoh. Jadi biasanya dipasangkan dua alternatif ya, atau nanti mungkin bisa dibagi lagi. Misalkan di sini hanya saham biasa dengan obligasi, tidak ada saham preferen. Maka mungkin bisa dimasukkan saham biasa dengan saham preferen atau obligasi dengan saham preferen. Kita mulai dari di sini perusahaan ABC mempunyai modal sendiri 800 juta, ini hampir sama ya dengan contoh sebelumnya, dan akan menambah modalnya sama juga 400 juta, hanya yang berbeda dua alternatif ini. Saham biasa dengan obligasi. Kalau tadi saham biasa, obligasi dengan
saham preferen. Ini hanya 2. Saat ini EBIT perusahaan sebesar 120 juta. Dengan adanya ekspansi, maka laba diharapkan naik menjadi 216 juta. Ini sama ya. Tingkat pajak 40%, sama juga pada saat ini saham biasa yang beredar 200.000 lembar. Saham biasa dapat dijual 4.000 lembar. 4.000 per lembar. Apabila perusahaan memilih pendanaan modal sendiri, artinya dengan menggunakan saham biasa, maka perlu mengeluarkan saham biasa baru. Yang tadinya beredar 200.000 lembar ditambah dengan 100.000 lembar, artinya menjadi 300.000 lembar. Perhitungan pengaruh berbagai alternatif tambahan pendanaan terhadap laba dan EPS dapat dilihat pada tabel. Nah, ini. Di sini EBIT-nya kan sama. Nah, dia ingin menginginkan dengan tambahan 400 juta, maka EBIT gitu ya, dengan ada ekspansi, maka laba akan meningkat 216 juta. Bunga hanya ada di hutang. Maka EBT, earning before tax, 216 juta, saham 168 juta di hutang. Pajak 40%, saham 86.400.000, kemudian di hutang 67.200.000, maka EAT-nya 129.600 saham, 100.800 hutang. Ada saham preferen nggak pembayaran dividen? Karena tidak ada, maka di sini tidak ada. Laba pemegang saham untuk saham biasa atau modal sendiri 129.600, hutang 100.800.000. Jumlah saham beredar, nah ini karena ada menggunakan modal sendiri atau saham biasa, maka berubah menjadi 300. Sedangkan hutang tetap 200. EPS-nya 432, hutang 504. Nah, dari hasil perhitungan EPS, maka kita bisa cari atau kita menghitung titik indifferent. Jadi akan kita lihat nih, titik perpotongan antara EBIT dengan EPS. Yang pertama akan kita hitung adalah mencari EBIT-nya dulu. Nah, ini rekan-rekan paham ya bagaimana menghitung persamaan? Masukin dulu persamaan yang pertama di sini adalah menggunakan saham biasa ya. Dilihat dari ini. Kemudian masukkan data dengan dengan hutang. Masukkan semua, jadi untuk saham biasa, EBIT dikurangi I-nya kan bunga, nggak ada. Dikali 1 dikurangi 0,4 adalah pajak, dikurangi pembayaran dividen nggak ada 0, maka dibagi 300 untuk pendanaan yang pertama. Pendanaan yang kedua, EBIT dikurangi I. I-nya ada, hutang ya, 48 juta. Dikalikan 1 dikurangi 0,4 adalah pajak, dikurangi PD nggak ada, karena dia bukan saham preferen, maka 0 dibagi 200. Nah, masukkan ke dalam, nah ini tinggal dipindah-pindah, EBIT kurangi 0 dikali 1,04, jadi EBIT 0,60. Kurangi 0 nggak ada, kalikan 200. EBIT 0,6 kali 200. Nanti ini kan ada kurung-kurung yang berbuka, artinya diselesaikan dahulu baru ini gitu ya. Nah, ini sekarang kita turunkan. EBIT dikurangi 48 juta dikali 1 dikurang 0,4, 0,6. Kemudian dikalikan 300. Jadi ini baru ini. Nah, sudah semua. Sekarang kalikan dulu nih, sesuai dengan tanda-tanda kurungnya ini, EBIT dikali 0,6, 0,6 EBIT dikali 200. Kemudian EBIT di sini dikalikan 0,6, ini kan tandanya gini ya. EBIT dikali 0,6, 0,6 EBIT, kemudian 48 dikalikan 0,6, hasilnya minus 2, enggak, ini kan tanda minus, jadi turun ya, 48 ini, jadi 28.800.000. Benar nggak? Coba dihitung deh rekan-rekan. 48 dikali 0,6. Ini sudah, baru 300 turun di sini. 0,6, coba 0,6 dikalikan 200, jadi 120 EBIT.
Kemudian 0,6 dikalikan 300, ya kan ini dulu ya. Ini dulu kan. 180 EBIT baru 28 dikalikan 300 menjadi 8 ini ya, triliun ya ini ya. Enggak 8 ya. 8,640. Coba hitung ya rekan-rekan ya. Maka kalau kita kemudian ini pindah ruas ya. Kalau dia pindah ruas, maka di sini dikurang ya, 180 dikurangi 120 menjadi 60.000. Maka di sini sisa enggak, ini turun jadi 8 juta, ini triliun 8,640 ya. Maka EBIT sama dengan 8,640 T dibagi 60.000. Hasilnya 144. Benar nggak? Coba siapa yang hitung nih? Benar, Bu. Benar ya? Nah, ini cara menghitung. Jadi kita dapat nih EBIT-nya. Jadi kalau kita mau masukkan ke dalam grafik EBIT EPS, maka akan seperti ini. Jadi kita buat dulu grafiknya, ketemu EBIT 144 juta. Grafik saham akan mulai dari 0, hutang akan dimulai dari berapa hutangnya tadi? Coba. Bunganya 48 juta ya. Maka di sini ya. Nah, ini dapat hasilnya 144 juta. Tapi kan kita belum tahu nih EPS-nya berapa. Maka kita perlu hitung EPS-nya. Nah, ini hitung dulu EPS-nya baru kita masukkan ke situ. Jadi berdasarkan gambar grafik di atas, terlihat bahwa titik indifferent antara saham biasa dan hutang sebagai alternatif tambahan pendanaan terletak pada EBIT sebesar 144 juta. Apabila besarnya EBIT di bawah titik tersebut, alternatif saham biasa akan mempunyai EPS yang lebih besar. Sedangkan apabila EBIT di atas titik tersebut, maka alternatif hutang akan menghasilkan EPS yang lebih besar. Ini kan asumsi, tentunya kita perlu bukti. Nah, untuk membuktikan apakah besarnya EBIT pada titik indifferent tersebut di atas akan menghasilkan besarnya EPS yang sama, kita lihat tabel berikut ini. Jadi dengan EBIT sebesar 144, tentunya EPS akan sama untuk kedua alternatif tersebut. Nah, ini udah ada hitungannya ya. Maka EPS-nya akan sama. Sama nggak nih? Sama ya. Dari EBIT, kemudian bunganya sudah dimasukkan, menghitung EBT, pajak, EAT, kemudian dibagi antara EAT dengan jumlah saham beredar, kemudian hutang, EAT-nya dibagi dengan jumlah saham beredar. Jadi dengan EBIT sebesar tadi berapa? 144 juta ya. Ini akan menghasilkan EPS yang sama antara saham dengan hutang. Jadi antara kedua pendanaan tersebut. Jadi di sini digambarkan. Nah, ini. Jadi kan ini tanda tanya. Begitu kita hitung akhirnya ketemu bahwa EPS hutang dan saham akan sama. Jadi titik perpotongan hutang dan saham ini dinamakan titik indifferent hutang dengan saham biasa. Kalau misalkan dibuat lagi antara saham biasa, ini kan saham biasa nih, dengan saham preferen, mungkin akan ada lagi garis yang lain, titik perpotongan, jadi ditulis lagi titik indifferent antara saham biasa dengan saham preferen. Nah, ini ada ada latihannya nih, rekan-rekan bisa coba ya. Ini ya, bisa coba di rumah, kemudian digambarkan bagaimana titik perpotongan antara saham biasa dengan saham preferen. Jadi alternatif pendanaan yaitu dengan saham preferen, dividen 11%. Jadi ditambah lagi pendanaannya, kemudian diminta untuk gunakan persamaan saham preferen dengan saham biasa. Itu ya rekan-rekan ya. Nah, ini sebetulnya masih ada satu lagi, lanjut apa minggu depan nih? Lumayan capek ya. Iya, Bu. Lanjut minggu depan ya rekan-rekan ya. Jadi sekalian sesi 13 ya. Iya, Kita masih boleh, ada Bu. sesi 13 sama 14. 2 sesi lagi 15 kan nggak ada tuh pengumpulan tugas ya. Jadi
minggu depan aja ya rekan-rekan ya. Karena kita masih bahas sesi 12 tuh kebijakan dividen, sama satu lagi minggu ini apa ya, saya lupa. Saya belum, karena besok ya saya baru share. Oke gitu rekan-rekan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Pak Muhibudin ada pertanyaan, Mbak Nuro, Mas Irsan ada? Silakan. Boleh Bu, saya izin bertanya. Ya, Mbak Nuro silakan. Tapi mohon maaf saya nggak on cam, soalnya saya lagi di luar jalan-jalan. Oke, nggak apa-apa. Ini masalah ini loh. Kemarin ada yang japri saya, itu mbaknya nggak tahu cara submit apa tugas sama bagaimana caranya mensubmit UAS gitu kan. Kemarin saya udah panjang lebar menjelaskan tapi belum tahu juga. Jadi nanti kan ini kita kan diupload lagi kan di LMS. Mungkin ibu bisa menjelaskan ulang gitu. Mbak Nuro suaranya ini apa namanya? Noise, ada noise. Cara apa Ya. submit apa tugas? Tugas saya lagi di luar Bu, besok jadi banyak orang. Cara submit tugas dan cara submit UAS begitu Bu. Oh, oke. Tugas kan nanti boleh disubmit dari sekarang juga nggak apa-apa kan tugas. Itu kan berkelompok ya. Mbak Nuro ada Iya. kelompoknya kan? Ada, maksudnya kelompok saya sih sudah submit, cuma ada Nah, mbak ini. yang Masing-masing anggota tetap submit agar nilainya bisa saya nilai satu-satu kan. iya. Kemudian Mhm. lanjut. Maksudnya gini, kemarin ada yang japri saya, ada mbak yang tanya saya sama saya itu nggak tahu caranya submit tugas sama bagaimana untuk nanti submit UAS begitu. Jadi mohon izin ibu menjelaskan ulang. Jadi nanti kan sikon ini di apa Di record. iya kan, pasti kan nanti orang-orang yang nggak tahu nggak paham bisa didengarkan ulang begitu. Submit tugas. Kalau dari sisi dosen ya nggak bisa kebuka submit tugas. Jadi harus menggunakan LMS mahasiswa ya. Jadi mungkin Mbak Nuro bisa beritahu bagaimana caranya. Tugas kan masih di open tuh sampai sekarang. Jadi tinggal dibuka sesi di mana saya membuat tugas. Jadi rekan-rekan klik tuh. Kan ada submit, klik submit. Jadi masukkan. Nah, untuk tugasnya kan kemarin sudah dijelaskan ya. Terkait apa saja poin-poin yang perlu diisi kan. Kalau nggak salah di minggu berapa ya? Pikon sesi kemarin deh kalau nggak salah ya. Sesi 4, ini kan sesi 6, 4 atau 5 gitu ya, sudah saya jelaskan. Nah, kalau UASnya bentuk dalam video presentasi. Jadi rekan-rekan setiap anggota yang sudah buat tuh tugasnya, kemudian di-record dalam bentuk video presentasi, yang mana nanti agar mempermudah submit dan penilaian saya, mohon di-upload di YouTube gitu ya. Di-upload di YouTube, kemudian masukkan linknya nanti ketika UASnya sudah saya buka. UAS dibuka pada sesi 16. Gitu ya Mbak Nuro ya? Baik Bu, masalahnya kan pada SMS saya itu kemarin, tapi saya udah menjelaskan secara detail, tapi mereka belum paham juga. Jadi ini kan kesempatan ada Vicon. Jadi nanti kan ini pasti di-record dan ditaruh di LMS kan. Jadi mereka yang nggak tahu bisa dengarkan ulang gitu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Cuman kalau tutorial submit saya nggak bisa, karena beda ya LMS-nya ya. LMS mahasiswa dengan dosen. Sehingga tidak ada tombol submit. Itu ya Mbak Nuro ya. Nah, ini ada lagi. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak. Mas Slamet, silakan. Silakan Mas atau Bapak. Silakan. Mas Slamet. Ingin bertanya apa? Apa kepencet ini? Pencet kayaknya Mbak Selamat. Kepencet ya. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi untuk sesi Vicon hari ini, saya tutup. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Insya Allah nanti kita lakukan Vicon, berarti Vicon yang terakhir ya, yang ke-7 ya rekan-rekan.
Semoga tetap sehat agar bisa mengikuti sisa perkuliahan kita di semester genap ini. Ya, akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu.